Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang adik-adik semua. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Subadiasa. Saya dosen FKIK Untirta Prodi Kedokteran. Jadi hari ini kita akan belajar, nggak banyak ya, jadi tentang kebidanan, walaupun kalian akan menjadi dokter ya. Nah, obstetri is a bloody business. Jadi perdarahan itu akrab di kebidanan ya. Nanti kita juga akan bahas tentang perdarahan di trimester 1. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira ini adalah gambaran dari modulnya. Jadi nanti kalian di sini merupakan suatu mata kuliah yang mempelajari pengantar. Jadi awal-awal dari KKD, keterampilan klinis dasar, dan awal kalian akan masuk ke modul reproduksi ya. Nah, ini adalah objektifnya. Jadi setelah kuliah ini selesai, kalian akan mendapatkan ya minimal tahu apa itu kehamilan, kemudian bagaimana sih cara menghitung taksiran persalinan dan umur kehamilan, dan kemudian ada mengenai keguguran, kemudian hamil di luar kandungan atau ektopik, dan hamilan di hamil anggur atau molehidatidosa. Baik, sebelum mulai ke topiknya, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa sih ciri-ciri hamil? Nah, ada yang tahu ciri-ciri hamil apa? Yang cewek mungkin ya, yang cowok kayaknya nggak akan hamil ya. Jadi yang cewek silakan. Menstruasi terlambat. Menstruasi terlambat, oke. Ada lagi mungkin? Ciri-cirinya apa? Silakan. Namanya siapa, Dek? Darah. Apa darah? Ciri-cirinya? Morning sickness. Apalagi? Ada yang tahu? Ini kira-kira lagi hamil nih, jangan-jangan. Apalagi ciri-ciri orang hamil yang perempuan harus tahu dong. Saya jangan-jangan hamil nih. Ada yang tahu lagi? Tadi telat haid, ya. Kemudian morning sickness. Apalagi ciri-cirinya? Ada yang tahu? Ngidam, oke. Jadi ada tanda-tanda pasti dan tanda-tanda tidak pasti. Tanda-tanda pastinya kira-kira ini pasti hamil nih. Apa tuh kira-kira? Test pack? Oke. Nah, ini ya. Kita coba lihat ya. Nah, jadi tadi terlambat menstruasi, kemudian kadang-kadang payudaranya makin membesar ya. Kemudian dia makin areolanya makin menghitam. Areola tahu ya, bagian dari puting. Kemudian ada serta tadi muntah berlebih ya. Kemudian ada buang air kecil karena semakin besar, semakin menekan kandung kencing, semakin berat badannya, cairan makin banyak, semakin mudah lelah ya. Kemudian ada perubahan suasana. Jadi kadang-kadang orang hamil jadi mudah marah, mudah depresi. Jadi jangan dijauhi ya. Atau kadang dia ada flek darah, khususnya untuk hamil-hamil yang bermasalah ya. Kemudian ada tadi perut membesar, peningkatan berat badan, dan tes kehamilan positif. Tapi ini adalah ciri-ciri yang tidak pasti. Nah, yang pasti apa? Ya harus dilihat bayinya. Ada deteksi denyut jantung janin, kemudian ada teraba gerakan janin, bahkan bisa melihat janin pada USG. Jadi harus memastikan, makanya nanti kalau saya ini kira-kira hamil nih, jadi harus mencari tanda pastinya, memastikan ada denyut jantungnya, teraba untuk bagian-bagian kecilnya ya. Kemudian di USG ada janinnya gitu. Itu baru pasti hamil, karena walaupun tes kehamilan positif itu terkadang ada tumor-tumor tertentu yang menyebabkan tes kehamilan menjadi positif. Sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar apakah gimana sih cara ngitung usia kehamilan. Ada yang tahu hitungnya dari mana? Dari hari pertama, hari terakhir. Nah, gimana tuh cara nanyanya hari pertama, hari terakhir ke ibunya? Misalnya saya pasien, gimana cara nanyanya? Bu, gimana? Nah, Bu, kapan hari pertama haidnya? Kapan hari terakhir? Atau hari, gimana caranya tadi? Coba satu orang. Ya, silakan. Bertanya selama
hari pertama dari haid terakhir kali ibu pada tanggal berapa ya? Kita kan Oke. spesifik gitu. Ya, jadi harus ditegaskan ya, hari pertama, haid terakhir. Kadang-kadang kita nanya, Bu, haid terakhirnya kapan? Nah, kadang-kadang nanyanya kayak gitu tuh. Iya. Kalau ditanya kayak gitu, ibunya akan menjawab hari terakhir, haid terakhir. Jadi jawabannya pasti salah, ya. Nah, setelah kita tahu HPHT, ada yang tahu gimana caranya tahu taksiran persalinan? Pakai rumus Nigel dok. Gimana caranya? Jadi dari tanggal yang ditemukan ditambahkan 1 pekan atau 7 hari, kemudian dikurangi dengan 3 bulan tambah setahun. Oke, bisa diulang yang keras coba? Bisa. Dari tanggal yang ditemukan ditambahkan 1 pekan atau 7 hari. 7 hari, hari ditambah 7, kemudian Hari tambah 7, kemudian bulannya dikurangi 3 bulan. bulan dikurang 3, Tahunnya tambah 1. tahun tambah 1. Oke, sudah benar ya. Jadi, nah, sebenarnya usia kehamilan yang benar itu adalah usia saat pertemuan telur dengan sperma ya. Tapi kan kita nggak tahu telurnya keluarnya kapan, nggak tahu spermanya keluarnya kapan, nggak tahu. Jadi kita tidak bisa memakai hari sebenarnya. Hari yang pasti bisa kita ketahui adalah hari pertama haid terakhir ya. Jadi ini hari pertama haid terakhir dengan asumsi haid manusianya itu, haid perempuannya itu adalah 28 hari. Nah, jadi kita pukul rata ini 28 hari baru kita bisa memperkirakan kira-kira dia hari ke-14 sebelum haid berikutnya. Itu adalah ovulasi ya. Nah, tadi ya taksirannya diambil dari HPHT, dari hari pertama terakhir. Hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Oke? Sampai sini paham? Paham ya. Jadi kalau nanti kita menentukan umur kehamilan, biasanya dari taksiran persalinan kita hitung mundur. Jadi taksiran persalinan itu berapa minggu? 40 minggu ya. Jadi kalau kita ngomong taksiran persalinan itu sama dengan 40 minggu. Nah, hitung mundur ke belakang ya. Nah, sekarang kita studi kasus nih. Kalau misalnya mennya HPHT-nya tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Kapan taksiran persalinannya? Boleh angkat tangan? Silakan. Tanggal 5 bulan 5 2025. Taksirannya kapan? Kapan? 14 Februari. 14 12 sorry. 12 Februari Februari 2026. 2026. Paham ya? Ada yang punya jawaban lain? Nggak ada. Nah, sekarang kalau taksiran persalinannya tanggal HPHT-nya tanggal 28 bulan 1 tahun 2025 kapan taksirannya? Tanggal 28 bulan 1 2025. Kapan taksirannya? Angkat tangan yang sudah dapat. Tanggal 28 bulan 1 2025. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2025. Ada jawaban lain? Tanggal 28 bulan 1 tahun 2025. Ada jawaban lain? Ya, Akila gimana? Tadi kenapa bisa dapat 4 November 2025? Coba di mic-nya dikasih, maaf. Kan 28 Januari 2025 terus ditambah 7 berarti 28 tambah 7 kan 28 Januari sampai 31 berarti di 4 tanggal 4 terus Ya. kita tambahin ke apa namanya? Berarti 3 bulan plus 1 tahunnya dia berarti di November dong, dari 9 bulan. ya. Ada paham? Nggak kedengeran? Bisa lebih keras Akila? Oke, jadi kan tadi 28 Januari terus kita tambah 7 berarti dia itu jatuhnya tanggal 4 4 bulan November. 4 bulan November. tadi kan dia 4 nambah bulan Februari ya. 4 bulan 2 ya. Bulan 2 berarti ya. 4 bulan 2. Berarti terus
Bulan 2-nya dikurang kurang 3. kurang 3. Ya, kurang 3. Berarti bulan 11. 11, ya. November, ya. Kan Bulan 2 Januari, kurang 3. Januari, Desember berarti 11. Ya, jadi November. Ya. Kan 2 itu kan bulan ke-14 ya. Mm-mm. Bulan kan 12 ya. Iya. Kalau Februari berarti 14. 14. Berarti 14 kurang 3 itu 11. Iya. Berarti 4 bulan 4 11 November 2025. tahunnya nambah nggak? Enggak, Nggak. Kenapa tahunnya nggak? karena masih range di situ. Karena mundur. Ya. Mundur, ya. Ya. Kita ulang ya. Oke. Kalau HPHT-nya tanggal 5 bulan 2 2024. Kabisat 11. Kabisat. Berapa? 5 bulan 2 2024. Gimana? Tanggal 12 bulannya? Bulannya? Angkat tangan boleh satu boleh. Ayo jangan keroyokan. Yang perempuan nih ya, kita ambil suara yang perempuan ya. Silakan kasih mic-nya tolong, Dek. 5 bulan 2 5 bulan 2 2024. Oke, 5-nya ditambah 2, 5-nya ditambah 7 jadinya 12 hari. Ya. Terus kemudian kan itu bulan 2 berarti dikurang 3 berarti jadinya bulan November 2024 ditambah 1 hari jadi 2025. Jadi 12 November 2025. 2025 kan? 2024 2025. 2024 2024 karena masih di tahun ya, berarti tanggal 12 November November 2024. Masih bingung? tidak. Hafal ya? Ya, jadi mudah ya. Nah, biasanya usia kehamilan itu hitung mundur dari yang TP ya, taksiran itu hitungannya 40. Kalau 40 itu mundur, jadi dia kalau dia lebih dekat ke sana kita sih biasanya hitung mundur, tapi kalau lebih dekat ke HPHT kita hitungnya maju ya. Tapi saya sih biasanya hitung mundur karena taksiran 40 minggu itu saklek itu di TP ya, taksiran persalinan. Nah, nanti yang perempuan harus tahu umur kehamilannya berapa. Kalau kita ke dokteran, kita tidak bilang, Bu, umur kehamilannya 7 bulan, enggak ya. Tapi Bu, umur kehamilannya 28 minggu. Bu, umur kehamilannya 29 minggu 3 hari gitu. Ya, atau 29 minggu sampai 30 minggu, 29 30 minggu gitu. Biasanya kayak gitu. Oke? Oke ya. Tadi kita tahu kehamilan itu yang benar tahunya seperti apa. Jadi jangan sampai giliran yang perempuan perutnya membesar kita tuduh hamil, kan belum tentu ya. Harus ada si bayinya. Tadi juga kita belajar tentang bagaimana menentukan usia kehamilan. Nah, sekarang kita belajar tentang yang patologis, yang tidak fisiologis ya. Jadi penyebab kematian ibu di Indonesia paling banyak apa? Ada yang tahu? Angkat tangan, boleh? Penyebab kematian ibu paling banyak apa? Boleh angkat tangan? Pernah dengar? Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Jangan ragu-ragu, salah nggak apa-apa ya. Gimana? Namanya siapa, Dek? Ya? Hamil anggur. Oke, ada lagi penyebab kematian yang lain yang paling sering di Indonesia? Ya, boleh. Mungkin stres, Dok. Stres. Waduh, ini gengsi stres ya. Ya, bisa ya. Tapi kan kita ngomong yang paling sering ya. Ya, boleh. Stres juga bisa. Itu kalau kita biasanya seringnya itu postpartum blues ya. Itu banyak ya. Oke. Preeklamsi. Apa preeklamsi itu? Hipertensi. Oke. Ya, jadi di Indonesia 2 penyebab kematian utama itu yang pertama perdarahan. Ya, karena makanya tadi judulnya obstetric is a bloody business. Jadi semua persalinan itu pasti ada keluar darah. Nggak mungkin nggak berdarah ya. Kalau nggak berdarah artinya plasentanya akreta. Jadi itu bahaya ya. Jadi semua persalinan itu pasti perdarahan. Yang kedua tadi benar ya.
hipertensi dalam kehamilan, ya. Stres mungkin yang kesekian, ya. Tapi ini penyebab 2 kematian yang terbanyak gitu. Jadi di Indonesia ini sejak dari tahun 90-an 2 itu aja tuh nggak pernah ada perbaikan. Dan kita masih ada di angka di atas standar nasional, ya. Jadi nanti adik-adik yang mau jadi dokter ya tugasnya membantu menurunkan angka kematian ibu, ya. Gitu. Oke. Kita masuk nih ke materi berikutnya, ya. Nah, ini. Jadi kalau perdarahan pada kehamilan tuh ingatnya cuma 3. Perdarahan hamil muda, perdarahan hamil tua, sama perdarahan pasca salin. Cuman ada 3 itu, ya. Ini diingat terus sampai kalian jadi dokter, ya. Mau jadi dokter kulit juga tetap harus ingat ini, ya. Hamil muda itu cuma 3. Kalau nggak keguguran, hamil di luar kandungan atau ektopik, atau hamil anggur, mola hidatidosa, ya. Nah, kalau yang hamil tua, ingatnya placenta previa. Placenta previa itu ari-arinya nutupin jalan lahir, ya. Atau solusio placenta. Solusio placenta itu ari-arinya lepas, ya. Kalau perdarahan pasca salin, yang ingatnya 4T. Ton itu tonus, ya. Tir robekan, tisu itu jaringan, ari-arinya ada yang ketinggalan, atau trombin itu gangguan pembekuan darah. Nah, ini mau kalian nanti UKM PPD, mau ujian, ini harus diingat di luar kepala. Pokoknya dari dokter jaga di rumah sakit, di puskesmas ada perdarahan, datangnya hamilnya umur berapa nih? Oh, umurnya di bawah 20 minggu. Ya udah, ingat aja yang 3 itu. Nanti kalau hamilnya di atas 20 minggu, ya udah pasti penyebabnya itu, gitu, ya. Walaupun kadang pasien itu diagnosisnya tidak berdiri sendiri, ya. Kadang-kadang solusio itu akibat dari hipertensi. Nah, gitu. Tapi utamanya ya ada solusinya, ya. Oke, kita hari ini karena waktunya terbatas hanya membicarakan perdarahan hamil muda. Nah, yang pertama adalah keguguran. Keguguran itu definisinya keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan viabel. Viabel itu 20 minggu. Viabel itu artinya janin itu sudah bisa hidup di luar, ya. Hasil konsepsi apa aja? Ada yang tahu hasil konsepsi apa aja? Yang pertama apa hasil konsepsi? Ada yang tahu? Kalau ketemu sperma sama telur jadinya apa? Ya maksudnya apa aja isinya di dalam kandungan itu? Yang pertama hasil konsepsi itu janin. Pasti jadi janin dong, ya. Terus yang kedua jadi apa? Jadi plasenta. Yang ketiga adalah air ketuban. Jadi kalau dia pecah ketuban usia di bawah 20 minggu, itu kita bilang itu abortus, keguguran, ya. Bukan hanya keluar bayi atau keluar ari-arinya. Nah, keguguran itu ada macam-macam. Ada yang iminen itu artinya ancaman keguguran. Nah, ini yang paling sering nanti ke praktek kalian. Jadi hamilnya masih baik, tapi dia keluar darah, flek gitu, ada kram-kram. Di USG bayinya masih bagus, pembukaannya juga masih nutup. Nah, itu ancaman keguguran. Ancaman keguguran itu bisa dipertahankan, ya, kasih hormonal, kasih obat-obatan anti kontraksi supaya kehamilannya dipertahankan. Nah, itu. Kalau ancaman kegugurannya tidak tertangani menjadi abortus insipient. Insipient itu artinya sedang berlangsung. Ini udah nggak bisa dipertahankan karena dia kantongnya udah mau keluar tapi belum keluar. Kalau kita USG kadang-kadang kantongnya ada di bagian bawah dari si rahim. Jadi udah nggak bisa dipertahankan kalau kayak gitu. Tinggal nunggu ntar dia juga keluar, ya. Yang ketiga ternyata gagal nih dipertahankan, insipiennya udah nggak bisa, akhirnya dia keguguran keluar. Ada yang komplit, ada yang incomplete. Komplit ya semuanya keluar, udah bersih rahimnya. Tapi yang sering yang menyebabkan kematian adalah abortus incomplete. Kalau incomplete itu ada yang sisa, entah itu sisanya si bayinya, entah itu sisanya ari-arinya, ya, entah itu sisanya selaputnya. Kalau ada sisa, rahim itu nggak bisa mengkeret, jadinya perdarahan keluar terus, gitu. Makanya sisanya harus dievakuasi, caranya dikuret. Nah, gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Jadi mulai dari ancaman, kemudian keguguran sedang berlangsung, kemudian baru keluar mau komplit atau incomplete, gitu.
Ya, baik. Ini adalah referensinya. Jadi kalau adik-adik, saran saya kalau mau baca tentang obstetri dan ginekologi, bacalah buku Williams dan baik itu Williams obstetri maupun Williams ginekologi ya. Ada buku-buku Indonesia kayak Sarwono itu boleh sebagai penunjang, tapi sebagai utamanya adalah buku Williams ginekologi dan Williams obstetri. Baik, sebelum selesai terakhir, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik dokter, izin memperkenalkan diri, nama saya Nirma Lagi Beryamin. Saya izin tanya dok, kalau misalnya ada perempuan datang dalam kondisi beliau mengalami perdarahan seperti itu dok. Nah kondisinya usia kehamilan ini di trimester 1 dok. Nah kira-kira kapan kita dapat mengkategorikan bahwa kondisi trimester 1 ini dalam kondisi perdarahan yang mengancam, dan kapan tindakan medis dapat dilakukan setelah terjadinya suatu kondisi perdarahan itu dok. Mungkin itu saja dok yang bisa saya tanyakan, terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita bicara tentang kompetensi dokter umum ya. Jadi, sekarang dokter umum itu kompetensi USG adalah 4A. Jadi, kalau teman-teman nanti kerja di UGD, teman-teman kerja di puskesmas, pasti akan dibekali USG. 4A itu harusnya artinya bisa mengerjakan secara mandiri. Nah, tadi kita lihat nih, perdarahannya kan ingat 3 itu. Kalau nggak keguguran, hamil di luar kandungan, atau hamil anggur. Nah, kalau dia kita udah perkiraannya ke arah sana, jadi nanti kan ada dia belajar bagaimana cara anamnesis, pemeriksaan fisik, jadi nanti dilihat tuh pakai spekulum belajar di keterampilan klinis dasar. Kalau di spekulumnya, darahnya banyak, jaringannya ada kayak daging, ya itu mah kemungkinan incomplete ya. Tapi kalau pas di spekulum, ini masih nutup, darahnya nggak banyak, nah itu masih bisa kita pertahankan. Tapi adik-adik kalau punya kemampuan lebih, harusnya bisa USG. Pas di USG, wah ini janinnya masih bagus nih tempatnya, ada di atas sebelah rahimnya. Nah itu bagus kita pertahankan. Biasanya kita kasih obat-obatan penguat, baik itu hormonal maupun anti kontraksi. Hormonal itu biasanya yang progesteron. Tapi kalau ternyata pas di USG, si kantongnya aja udah melorot sampai ke cervix, ya udah itu mah nggak bisa dipertahankan, dijelaskan ke ibunya, Bu, ini bentar lagi keguguran. Kalau keguguran, ya baiknya dirujuk ke rumah sakit karena seringkali butuh tindakan kuretase gitu. Jadi tetap nanti waktu dapat pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita kira-kira apa diagnosis kerja bandingnya, lakukan pemeriksaan penunjang, dapat diagnosis kerja gitu. Oke? Oke, ya. Ada lagi? Mungkin karena waktu ya, kita cukupkan. Terakhir kita ada sedikit kuis ya. Tenang aja, tidak mempengaruhi nilai, ini adalah suatu formatif. Jadi silakan adik-adik mengambil HP-nya ya. Mengambil HP, silakan. Boleh di-scan ya. Atau kalau nggak di-scan, diketik. Udah semua? Yang saya nggak usah difoto ya, nggak apa-apa. Yang ini aja di scan. Udah semua? Siap? Ya hadiahnya ini mobil Avanza ya, berupa brosur. Udah, ada yang belum bisa masuk? Silakan. Aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita mulai. Minta tolong operator. Ini gimana sih? Oke. Minta tolong deh jadi operator ya. Ya, 40. Wah. Ada yang belum masuk? Nah, jadi kuisnya ada 4 atau 5 pertanyaan, masing-masing waktunya berbeda. Setiap pertanyaan yang makin cepat, makin benar, nilainya makin besar. Ya, siap? Siap semua? Oke, silakan diklik enter. Tenang, tenang, tenang. Oke, waktunya 20 detik. Kita lihat siapakah yang akan menjadi podium ya. Ya, masih ada jawaban yang salah ya.
Jadi tanda pasti kehamilan apa? Teraba gerakan janin. Kalau tes kehamilan positif saat haid itu tanda tidak pasti. Coba lanjut dulu. Leadernya siapa? Oke. Oke, Najwa ya. Lanjut, yuk lanjut. Siap, siap. Enter. Kita lanjutkan. Najwa yang mana Najwa? Oke, ayo lanjut, lanjut. Gampang lah ya. Makin cepat, nilainya makin baik. Silakan. Oke. Sudah semua? 38, tadi pesertanya ada 41. Apa yang satu bimbang? Nyerah atau Bambang? Ditembak aja, ditembak. Oke, masih ada yang salah ya? Jawabannya tadi hari ditambah berapa? 7 bulan kurang 3 tahun tambah 1. Jadi jawabannya tanggal 16 April 2026. Oke, kita lihat leadernya siapa? Belum terlihat. Ya, Aca ya. Lanjut ya. Siap, tenang, masih ada buat menyalip. Oke, gas. Nah, proses keguguran yang sedang berlangsung dan belum terjadi pengeluaran hasil konsumsi dinamakan gampang ya. Ya. Kalau abortus iminen, keguguran yang mengancam ya. Kalau incomplete, sebagian keluar, sebagian belum. Tapi kalau belum terjadi pengeluaran dan sedang berlangsung namanya insipient. Ayo lanjut, coba leadernya siapa? Oke, lanjut ya. Tenang, masih ada waktu untuk menyalip. Tanda-tanda kehamilan dengan mengolah dosa adalah gampang ya. Oke. Ya, berarti tadi ya, kalau hamil anggur biasanya hamilnya lebih besar dari seharusnya karena keisinya gelembung-gelembung. Jadi dia lebih besar. Kalau mual muntah biasanya lebih hebat ya. Dan biasanya tidak teraba bagian dari janin. Oke. Setelah penyesuaian ya. Jadi pemenangnya adalah JKA siapa? Wih, selamat ya. Oke, selamat Aska. Apa ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau cukup, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Nanti kepake sampai kalian jadi dokter dan lulus ujian UKMPPD. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semua.